A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hari Selasa 27 Syawal 1442 Hijriah. Pagi ini kita kembali diperkenankan oleh Allah bertemu dalam majlis ilmu kajian subuh tafsir Al-Quran. Sudah sampai di ayat yang ke-42 surat Al-Baqarah. Dan alhamdulillah juga wajah baru, maksudnya latar belakangnya Rasul di Ka'bah. Alhamdulillah beberapa kali dicari ada kawan-kawan kok latarnya hitamnya boleh agak. Jadi usulan lah supaya mihrab kita dikasih wallpaper. Kini serasa sholat di Sarawak mau di sholat di muka Ka'bah. Insyaallah saya yang alun kasinan semoga segera diberangkatkan oleh Allah. Minimal yang lah keberangkit nak jadi tahun kini kan lah lapih je teragak mencelak pintu Ka'bah dan bisa dipegang. Ya bagi yang sudah bisa balik ke sini balik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, beri kami ilmu pagi ini yang bermanfaat buat kami dan beri kami kemampuan untuk memanfaatkan dan mengamalkannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wala talbisu. Wa dan kita lanjutkan tafsir kita. Silahkan li Al-Quran. Wala wa dan la janganlah talbisu kalian mencampur adukan al-haqqa yang hak bil batil bi dengan al-batil yang batil. Wa dan taktumu jangan juga kalian taktumu menyimpan menyembunyikan kitman lawannya tabligh menyampaikan lawannya kitman. Sifat Nabi kan tabligh, lawannya kitman dari katama. Nak KTM dia kitman. Kalau KTM tuh wala taktumu janganlah kalian menyembunyikan al-haqqa. Jadi yang hak itu jangan sembunyikan. Wa antum ta'lamun padahal kalian tahu yang hak, itu maksudnya. Tahu yang hak padahal tahu hak tapi disembunyikan. Cukup yang pendek kok saja. Kita lihat tafsirnya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, nahiyan lil yahud. Yang jelas itu lanjutan dari isi pesan Allah kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, kepada keturunannya. Pada keturunan tuh pokoknya li keturunan Nabi Yakub Allah kasih titip pesan Bani Israel, bahkan Yahudi gini, keturunan Yahuza kan. Nah, kan banyak keturunan yang lain, sebenarnya tidak hanya keturunan Yahuza, keturunan yang lain-lain juga. Pokoknya lai rumpunnya kepada Nabi Yakub. Itu
Itu Bani Israel. Kalau begitu ya banyak jenisnya, ya banyak. Nahiyan lil Yahud, melarang kepada Yahudi, amma kanu yata'ammaduna min talbisil haqqi bil batil. Mereka sengaja, memang betul-betul mereka sengaja melakukan pencampur adukan antara kebaikan dan kebatilan. Tapi ingat, apapun pesan Allah kepada Yahudi dalam ayat, beberapa ayat ini, itu pun juga nasihat waspada untuk awak. Karena disebut Bani Israel karena dulu keturunannya lah elok, kini berubah, dingin melihat nama ayah. Jadi menyandang nama baik sebenarnya. Tapi memang barik menyandang nama elok itu sana. Tapi itulah diingatkan di Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan. Sebagaimana orang-orang Yahudi mencampur adukan antara hak dan yang batil. Bahkan wa tamhihi biha. Yang baik dihapuskan diganti dengan yang batil. Wa kitmanhumul haqqa wa izharuhum al batil. Disimpan yang baik, ditampakkan yang batil. Jadi kalau begitu apa adanya saja, tapi apa adanya dalam kebaikan. Tampakkanlah apa yang baik. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun fanahahum anis syai'aini ma'an. Allah melarang mereka dalam dua hal sesuatu digabung. Yang hak yolo, yang capue. Bahasa lemak peyak aja tu bahasa awak. Bacampur aja nanelo harus pilih. Nah jaya benar. Tapi kan pilihannya pilih yang baik. Jangan disarato aja lain. Alai selain bahasa lemak peak, bacampur aja ciri aja ke sungai. Bahasa awak itu. Jadi kalau memang sudah memang niat jadi orang yang baik, ya jadi sesatunya lain yang buruknya. Misal sholat iya jo, tapi bajudi tarikh jo. Itu kalau baca campur ya namanya. Harus pilih ya. Pilih yang jaik, pilih yang buruk, pasti pilihan wak yang buruk. Yang baik. Kalau pilihannya yang baik, janganlah yang lamu-lamu itu di satuan jo. Wala fanahahum anis syai'aini ma'an. Tapi barik kan. Ya karena walah sudah dari tampik yang batil, yang buruk, kebiasaan kawan-kawan yang masih ngajak yang buruk-buruk. Sesekali bos-bos agak susah. Cepat sandi. Walah berniat berlain ndak lah itu. Tapi kawan tu ikutnya kan aja lah. Kan susah. Tapi itulah perjuangan orang yang keluar dari kebatilan. Wa amarahum bi izharil haqqi, makanya tampakkan baik tu lah. Jangan dicampur dua. Kalau dicampur dua nanti dia merasa itu awak tarik. Tiba di rumah awak tu bau bunyi lah balik. Bagandang lah balik kan. Wa izharul haqqi wa tasrih, harus ditasrih, harus diperjelas. Nama yang jalih yang elok lah latih awak karena apa? Gara-gara mencampur adukkan tadi kok yo samparono kalau tiba di semin juga siap yo lah ancak bisa tagak bangunan. Tapi kebaikan dan kebatilan tidak sama model itu. Tidak sama jo kalau jo ibu-ibu di belakang di rumah di dapur tapuang jo air ke. Tapi kalau sekiranya tapuang jo minyak atau tapuang jo yang kotoran itu tidak masak makanan. Selama yang baik-baik dicampur ya bisa jadi makanan. Tapi kalau dengan yang buruk, itu saja sangat jelas itu. Kalau masalah makanan saja yang baik yang buruk tidak jadi dimasak. Walihada qala ad-Dhahhak an Ibni Abbas. Karena inilah Imam ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas mengatakan makna dari la talbisul haqqa bil batil wala tukhallitul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan wasidqa bil kidbi. Jangan campurkan bohong dengan dusta dengan kejujuran. Jujur-jujur saja. Jangan dicarian. Jadi kalau bisa berbuat baik jangan dengan cara yang buruk. Contoh dengan cara menipu gitu.
Walaupun ada kalanya mengicuah dalam strategi berperang dibolehkan. Tapi dalam kita berbuat baik sehari-hari, pastikan jangan berbuat baik itu disertai dengan keburukan. Bisa ada sholat tapi pakaiannya pakaian hasil curian. Kalau mencapai duaan curian jelas bermasalah. Jadi apapun niatannya, kalau bisa niatannya baik, caranya pun baik. Robin Hood kan pahlawan tuh, tapi yang mencuri tetap salah, potong tangan dah jelas hadnya. Jadi tidak bisa disebut pahlawan. Sebab caranya yang salah. Dalam Islam tujuan niat saja tidak cukup baik, kalau harus juga dengan cara yang baik. Wala tukhalitu, jangan campurkan. Nah, itu yang mencampurkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Yaqulu wala tukhallitul haqqa bil batli wa addun nasihata li ibadillahi min ummati Muhammadin. Selesai, jangan mencampur adukan. Wa addun nasihah, berilah nasihat kepada umat Nabi Muhammad. Itu wala taktumul haqqa. Dan itu bukan tugas penceramah saja. Menyampaikan kebaikan. Kan kebaikan itu kan tidak hanya secara ayat qauliyah. Mesi pemateri Pak Sandi, itu kan kebaikan, nasihat. Atau mengingatkan kawan, udahlah, boleh berhenti, ketika mau berhenti hilangnya bunyi dendang tuh. Berarti agar-agar aku koma. Itu nasihat kepada kawan itu juga diperintahkan oleh Allah. Adun nasihat, berilah nasihat. Itu makna dari wala taktumul haqqa. Lihat umat Nabi Muhammad jalan ingiannya kuna elok kada. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Terus menurut Imam Qatadah, wala talbisul haqqa bil batil wala talbisul yahudiyyah wan nasraniyah bil Islam. Jangan orang Yahudi, hal-hal yang berkaitan dengan ritual Yahudi atau ritual Nasrani itu dicampur adukkan dengan ritual Islam. Di Imam Qatadah, ya bagi mereka simbol ini simbol-simbol agamanya, ajan dipakai dibiasakan loh di awal. Banyak dulu nak angitnya tahun petang sialah ya, sebelum corona, tentang orang-orang Muslim yang kerajo di tempat Nasrani disuruh pakai atribut. Jangan campur adukkan. Harusnya awak yang mengajaknya nih kan, kok kebaikan gara-gara ya, misalnya ulama mereka atau tokoh mereka, tokoh-tokoh agama mereka yang menyembunyikan nubuah kenabian Nabi Muhammad di kitabnya. Sehingga apa? Sehingga tentu umat-umatnya tidak tahu bahwa penjelasan Nabi Muhammad akhir zaman itu, Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, yang harus mereka imani, terus mereka tidak dapatkan. Harusnya itu yang didakwahkan ke mereka kan, bukan awak lo yang didakwah masuk ke agama ini gara-gara hasil isi kitab yang dihapus kan, kajian Hok Patang. Isi kitab tentang kenabian itu dihapus mereka dengan sengaja. Nah, jadi atribut mereka lo yang dicampur adukannya, Wak. Tentu harusnya awak yang menyelamatkan saudara. Kalau mau senang harusnya dakwahnya itu. Jadi kalau ada yang berani ke dakwah ke gereja atau ke tempat ibadah-ibadah Yahudi Nasrani, dakwahnya itu harusnya mengajak kepada Islam. Karena talbis al-haq bil batil, yang hak dicampur dengan yang batil, orang tidak tahu lah masuk benarnya. Akhirnya yang diambil pembenaran dari orang adalah yang sering diulang-ulang. Walaupun salah, cobalah ulang-ulang terus. Kebatilan itu diulang terus. Lama-kelamaan menjadi kesepakatan bersama, inilah yang benar. Bahkan ketika ada orang yang melakukan kebaikan, dianggap salah, siapa? Beda. Ada sekampungnya orang, misal pedusinya membuka aurat, misalnya surang yang pakai hijabnya. Dianggap orang yang aneh, yang pakai surang kak. Sadonyo misalnya kak, ada 10 kepala sekolah misalnya, 9 mengambil kunci jawaban untuk siswa misal ke contoh.
Maka yang seorang kau dianggap salah gitu ya, aneh, gilo gitu, perasaan tidak mau awak. Dan itu kejadian. Hal-hal yang model kok yang kita bahayanya yang harus kita antisipasi. Wala talbisul haqqo bil batil. Kalau kebatilan sudah bercampur saja dengan kebaikan, lama kelamaan kalau kebatilan yang dimunculkan, itu yang anggap kebaikan bersama. Wala talbisul. Maka menurut Imam Qatadah, wala talbisul yahudiyah wan nasraniyah bil Islam. Jangan campur adukan antara apakah itu ritual, cara kehidupan mereka, jadi campur adukan. Wa antum ta'lamuna dinallahil Islam. Padahal kalian tahu agama Islam itu seperti apa, tauhidnya, ibadahnya. Jangan campur adukan. Kalau nio berteman silahkan berteman, berbisnis silahkan berbisnis. Nabi pun berbisnis, berdagang dengan Yahudi di Mekah dulu, tidak masalah. Tapi ketika itu berhubungan dengan keyakinan, jangan campur adukan. Berhubungan dengan ibadah, jangan dicampur adukan. Wa annal yahudiyah wan nasraniyah bid'atun. Kebahasaan di situ. Tafsir Ibnu Katsir halaman 100. Wa annal yahudiyah wan nasraniyah, agama Yahudi, agama Nasrani itu bid'ah. Banyak yang dirubah-rubah, banyak yang diperbaharui di kitab-kitab mereka. Dan memang di kajian-kajian ulama-ulama yang perbandingan agama kan ditemukan itu. Ahmad Didat ya, terus yang kawan Zakir Naik, kajiannya memang begitu, karena ada tahrif, ada penghapusan, ada penyelewengan, pengubahan kitab. Yang kalau sekiranya di kitab Taurat yang memang asli, kitab Injil yang memang asli yang diturunkan ke Nabi Isa, maka Muhammad Rasulullah khataman nabiyyin. Maka Nabi Muhammad adalah utusan Allah, penutup dari para nabi dan rasul. Tapi itu dihapuskan. Nah, itu yang harus dijelaskan. Wa ruwiya anil Hasan al-Bisri nahwa dzalik. Hasan al-Bisri pun meriwayatkan tentang hal ini. Kita lanjut tentang wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ay la taktumu ma 'indakum minal ma'rifah bi rasuli wa bima jaa'a bih. Selanjutnya pesan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kata Allah, janganlah kalian menyembunyikan ma 'indakum minal ma'rifah. Jangan kalian sembunyikan pengetahuan kalian tentang bi rasuli wa bima jaa'a bih, dengan utusanku, berarti dengan Nabi Muhammad. Wa bima jaa'a bih, dan dengan apa yang datang dengannya, dengan Al-Qur'an. Jadi mereka harus iman kepada Al-Qur'an. Mereka harus iman kepada Nabi Muhammad. Wa antum tajidunahu maktuban indakum, dan itu kalian temukan tertulis di kitab kalian. Indakum fima ta'lamuna minal kutubul lati bi'aidikum, yang kalian ketahui dari kitab-kitab yang ada di tangan kalian. Jadi orang Yahudi waktu di Madinah ini kan punya kitab Injil dan Taurat, berarti ada di kitab kalian. Kenapa kalian sembunyikan pengetahuan itu? Makanya ketika wahyu turun pertama, siapa yang ditemui oleh Siti Khadijah? Nah, ke sejarah kan. Sehingga nyo berkata, kalau sekiranya aku hidup, aku akan bersama Muhammad saat ia diusir dari kampungnya sendiri. Jadi lah diprediksinya bahwa dalam kitab mereka yang menerima wahyu itu akan terusir dari kampungnya. Karena jadi kampungnya banyak kemusyrikan. Ketika nyo dakwah tentu diusir orang. Allah ada di dalam kitab itu. Siapa namanya? Waraqah. Tahu. Jadi Khadijah berkonsultasi kepada kamarnya yang ahli kitab. Jadi mereka tahu di kitab mereka ada dan mereka sembunyikan. Tapi tentu keturunan-keturunan mereka sampai kini tentu tidak bisa boleh dong. Baca dong ke kita. Tentu baiknya ada dewa kan, yang versi aslinya. Kalau lipunya bisa baca lihat. Tapi kita sama-sama tidak tahu. Maka kita hanya dengan keimanan kita selaku orang Muslim yang awak temukan juga di kitab awak, itu yang terjadi.
bahwa kenapa orang Yahudi Nasrani diajak ayo masuk Islam, itu bukan berarti nyolah beragama diajak keluar agamanya, ikut dalam rangka sesuai keyakinan awak, pemahaman kita, kitab mereka dirubah oleh tokoh-tokoh agamanya dulu, dan itu disebut oleh Nabi Muhammad ayo. Makanya ajakan ayolah masuk dalam kalimatin sawa bainana wa bainakum, ayo kalimah yang sama lah, atau bainana wa bainakum, bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Itu dakwahnya. Wa taktumul haqqa, dan mereka menyembunyikan itu. Menurut Imam Ibnu Katsir, qultu wa taktumu yahtamilu an yakuna majzuman. Ke dari segi bahasa posisinya dalam majzum, ai la tajma'u baina hadza wa hadza, kama yuqalu la ta'kulus samak wa tashrabul laban. Jangan, jadi Imam Ibnu Katsir mengumpamakan jangan campur adukkan yang hak dan yang batil itu, jangan makan ikan dengan minum susu. Lado penelitiannya belum? Kan lado kan penelitian yang model tuh, makan iko, jangan minum iko, jangan dicampuran. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan jangan makan ikan dengan minum susu. Berarti kok lah lama penelitiannya nak lebih dari 500 tahun yang lalu dikaji, kajiannya kajian lama, lalu ada penelitian kedokteran mungkin atau ada 500 tahun yang lalu Ibnu Katsir mengkaji kok, terus disebutkan jangan dicampur aduan. Jadi orang-orang terdahulu mungkin penelitiannya tentu penelitian alamiah ya. Ketika wak makan iku bercampur aja kok. Cuma jumbo tahun 2016 akhir di Surau Pasausang yang jalan double tuh, peringatan 30 September, wak panitia sudah latih-latih makan udang apa namanya sala. Kalau sala itu ada lawak busuk, lawak namanya sala, lawak busuk ya. Tentu ada ikan yang tak segar lah gitu. Ketika dimakan itu hanya beberapa, minumannya jeruk. Sadang sholat Jumat rakaat pertama tumbang terasu dari si koko hitam tuh. Ya, ambo memahami ya secara kedokteran kan memang ada kajian itu kan. Nah, itulah makna wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan sesuatu yang tidak diporsinya. Apalagi porsinya berlawanan, bertentangan. Ketika dicampur efeknya ada. Sedangkan makanan saja tumbang coba ya kan. Nah sadarkan diri ada sholat Jumat berganti sholat zuhur sudah. Apalagi kalau hal agama, sedangkan makanan saja dicampur adukan punya efek bahaya. Itu Imam Ibnu Katsir mencontohkan makan ikan, betul boleh diteliti itu, minimal di searching lah kenapa ikan minum susu tidak boleh menurut Ibnu Katsir di kitabnya. Itu kajian tambahan. Menurut Zamakhsyari dalam Mushaf Ibnu Mas'ud, taktumul haqqa ay fi hali kitmanikumul haqqa. Di kebaikan tu sekiranya kalau sampaian gua nak terpakai wak leda atau berkurang piti masuk misalnya. Aku dan bahaya. Ketika lah nampak ada bulan misalnya, atau sampaikan dalam rangka supaya kalau disampaikan kini kau bersiarak lah orang kampung aku, kalau samulik memerintah lah kini ya, taktumul haqqa. Awak aja lah kerajaan seorang kesudahnya nyu solat seorang ada painya ke mana parang panjang solat Id, padahal kaumnya lalu solat lah karena apa kesepakatannya bilogang dulu sehari berbeda awak. Itu taktumul haqqa tuh. Hati-hati itu larang, itu orang Yahudi orang Bani Israel, keturunan Bani Israel diingatkan oleh Allah jangan sembunyikan, wala taktumul haqqa. Kalau betul apapun sampaikan. Nak agak-agak kalau kebenaran kalau hubungan sosial ya dia agak-agak orang kata singgung segala macam. Tapi tentu tergantung cara olehnya. Semua juga suntik. Kan yang dimasukkan kan basi. Tapi ada yang memang sakit rasanya, ada yang rasanya
Lah tiba lah keluar aja vaksin tu. Caro berarti. Nah, cara berdakwah tu supaya nak tadangi naras ya sakit juga sudah aja, tapi kalau cara bisa insyaallah bisa. Maka cara menyampaikan kebaikan tu yang perlu kita berajatar. Apapun demikian. Itu ai fi hali kitmanikum wa antum ta'lamun. Terakhir maknahu wa antum ta'lamun al-haqqa. Jadi kita tahu kebaikan itu, wa yajuzu ayakunal makna wa antum ta'lamuna fi dzalika min ad-dararil azim anil alannas. Kalian tahu bahaya yang besar kalau sekiranya tidak disampaikan ke manusia, tapi wa yang saja pedialah kan dakwah do mah. Padia aja lah kan dakwah do mah, bukan bahaya untuk orang lain, tapi wa sembunyikan itu perangai Bani Israel yang harus kita waspada, yang harus kita berlepas diri dari perbuatan. Kan dakwah nambah orang banyaknya apa dia aja lah. Tapi awak kan tinggal bersama orang banyak tu. Sama juga kapal bocor, filosofi kapal bocor, ya kan udah dia aja lah, kan di kamar awak ada. Tapi kan di kapal awak. Sama tenggelam memang bisa selamat awak seorang aja kan enggak. Namanya kapal banyak. Min idlalihim anil huda, boleh jadi karena kesesatan mereka. Apalagi kalau masalah naudzubillah, masalah zina di komplek awak, aku sampai puluh misalnya. Itu apa dia aja berdua-dua. Nak ada perhatian awak, nak ada awak. Harusnya kau nak warga awak ada, tapi nya berdua-dua yo harus ditanya tu. Apalagi di samping rumah awak lo. Awak lah melapor awak, minimal model tu lah, kan kepedulian awak. Jangan sampai dia aja lah. Kali nyong kontrak piti-piti nyonya mah enggak model tu cara fikir awak. Cara fikir awak kok iyo selesai di nyo saja mendapat siksaan. Iko misalnya sekitarnya 40 kan naik lah awak nama itu. Jadi kepedulian iko baru nampak mah. Minimal assalamualaikum dia lah lapor. Kan lah gitu. Ya karena kadang aneh-aneh tiba-tiba ya lahannya berdua-dua aja ke laki bini soal kok iyalah kan enggak tahu ada. Kiranya berdua-dua lu laki bini dimanapun ada kepedulian itu yang penting, sehingga apa kita nak masuk taktumul haqqa. Jadi membiarkan wa antum ta'lamun itu kebaikan awak padian saja, wa anyan saja, atau keburukan tapi kita padian saja. Wal mufdi bihim ilan nari ansalaku ma tabdunahu lahum minal batil. Padahal kau yakin kalau nyo karajuan kau pastinya masuk neraka akibat perbuatannya. Apa dia saja? Berarti kita tidak ada sayang atau hubungan kebaikan dengan sosial awak. Harusnya awak ingin. Itulah bukan peran ustaz saja, peran awak bersama. Wal bayan al idah wa aqsuhu al kitman wa khalat al haqq wal batil. Jadi lah jelas bahwa kalau memang hak, katakan hak. Kalau batil, sampaikan itu. Jangan dicampur adukkan. Kalaulah dicampur adukkan, disinan petaka. Kalau li petaka di inyo aja, tidak masalah. Ada kan inyo yang membuatnya. Tapi kadang petaka itu sampai lo di awal. Oleh karena itu, kepedulian akan kebaikan itu sangat penting. Kini itu dulu. Ayat pendek wala talbisu al-haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kalau itu yang perlu pahami, harus tahu ma yang hak, ma yang benar itu, ma yang batil itu. Supaya tidak tercampur. Kita bisa jadi tercampur deh, Wak, karena awak tidak tahu wak kira ko sejenis hak je seko kiranya batil ko. Jadi mengetahui yang hak, mengetahui yang batil. Itulah pesan Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, itulah karena dari ketek sampai mati, dari ayunan di yang lahat itu maksudnya supaya terus belajar ma yang hak, ma yang batil. Supaya Allah tahu dan Allah beri kita kemampuan untuk apa? Kalau itu hak, kita berani mengatakan yang hak. Kalau yang batil, Allah, itulah doa dari Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak. Supaya cari itu diantaranya adalah dengan mencari tahunya.
wa arinal batila batilan, ya Allah perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, warzuqna ijtinabah, beri kami rezeki, beri kami kemampuan untuk menjauhinya. Warzuqna ijtinabah wa antum ta'lamun. Tapi di ujungnya Allah ketika Allah tahu, kalau dicari tahu tak kau yang hak, jangan disembunyikan. Jadi sebelum tahu disuruh cari tahu supaya tahu ma yang hak, ma yang batil. Jadi campuran. Ketika Allah tahu hak yang batil, wa antum ta'lamun wa la taktumul haqqa. Sampaian kalau ikut elok sampaian. Dia tahu. Itu pesan kepada Bani Israel dan juga menjadi pesan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Kita berdoa sama-sama di akhir pertemuan ini, semoga yang siapa saja termasuk yang berwakaf ke surau kau diberi oleh Allah kesehatan, banyak rezeki, keturunan yang baik-baik. Kemudian kita yang hadir di sini yang bisa menikmati wakaf ini terus istiqamah, yang mengajar istiqamah, terus mengajar, yang belajar terus istiqamah ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana wa adim alaina al-iqamata bi haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam illa an natawaffa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Limu 9